Perayaan Hari Raya Kurban tahun ini diwarnai dengan perselisihan yang mengemuka antara pedangdut Dewi Persik dengan seorang ketua RT 06 di Cilandak, Jakarta soal sapi kurban yang dititipkan di Masjid Bapul Khoirot. Sorotan masyarakat berawal dari unggahan Dewi Persik ke Instagram pribadinya @dewipersik9 soal kekesalannya terkait hewan kurban yang akan disalurkan. Dalam video itu, mantan istri Saiful Jamil ini mengungkapkan kekesalannya pada seorang ketua RT di kawasan Cilandak Barat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya tuh punya niat baik loh, Pak. Saya nggak ada niat apapun. Tapi orang itu hubung-hubungkan saya dengan politik yang saya nggak tahu. Namun belakangan, DP, demikian sapaan akrabnya, mengakui bahwa perselisihan ini terjadi akibat kesalahpahaman. Kesalahpahaman tersebut terungkap dalam mediasi buntu yang difasilitasi Polsek Cilandak dan Kecamatan dengan melibatkan pihak Dewi Persik dan RT 06. Masalahnya, cerita versi DP itu kadung viral di media sosial dan Ketua RT 06 seakan menjadi pihak yang tertuduh. Bisakah Dewi Persik dipidanakan dalam kasus ini? Pelajaran apa yang bisa dipetik dari kasus curhatan DP di media sosial yang tanpa verifikasi terlebih dahulu itu? Dari Jakarta, Robin Freddy, TV1 mengabarkan. Ya, sapi kurban Dewi Persik nampaknya bikin pusing nih ya, bikin ramai di Indonesia. Nah, untuk membahas hal ini pemirsa sudah bergabung bersama kami siang hari ini ada pakar hukum pidana Mas Heri Firmansyah. Apa kabar Mas Heri? Sehat Mas. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus semua juga. Alhamdulillah. Dan juga sudah bergabung bersama kita ada pakar media sosial dari Astra Maya, ada Mas Rizal Nova Mujahid. Mas Nova apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Sehat ya? Oke. Mas Nova, ini kan seramai itukah memang di media sosial membicarakan sapinya Dewi Persik dan polemik di belakangnya? Karena Mas? sapi aja. Karena sapi aja, betul. Kalau dikatakan ramai, ya betul sangat ramai ya. Karena kita tolak ukurnya itu satu viralitas isu. Apakah satu isu viral atau tidak? Apakah dia menjadi perbincangan di satu platform dan platform lainnya atau hanya menjadi perbincangan di satu platform saja? Ternyata untuk kasus sapi Mbak Dewi Persik ini yang awalnya di IG, kemudian dia masuk ke platform lain, ada di TikTok, ada di Twitter juga, dan sebagian Facebook juga cukup viral ya, cukup menjadi perbincangan di mana-mana. Dan itu kita katakan, wow gitu, saat orang menikmati Lebaran, menikmati masa-masa libur Lebaran dan bakar-bakar sate. Saat itu juga orang, iya di saat itu juga drama baru. Iya drama dan kita jadi buah bibir ya dan kemudian kita jadi sibuk gitu mendengarkan perseteruan antara Pak RT dan Dewi Persik. Oke, Mas, tapi bisakah juga dianalisis lebih jauh yang membuat kemudian topik ini ternyata menyita begitu banyak perhatian netizen di Indonesia itu pada apanya sih Mas sebenarnya? Saya kira ada dua hal ya. Pertama tentang nilai dramanya. Oke. Nilai dramanya. Jadi ini kan masalah sebenarnya cuma masalah kesalahpahaman. Dewi Persik sendiri kemudian mengakui salah paham itu. Tapi ketika dia membuat live IG, lalu kemudian dia juga dari situ kemudian semua orang kemudian tahu oh ada masalah dengan sapi Dewi Persik. Lalu setelah itu ada klarifikasi mediasi antara Dewi Persik dengan Pak RT. Dan kita lihat mediasi yang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh banyak orang gitu. Karena terjadi ada kenaikan tensi di sana. Nah, nilai drama dari dua hal ini yang kemudian ditangkap oleh netizen dan itu menarik karena kita sudah jarang mendengar tentang Dewi Persik ya. Tiba-tiba saja ada Dewi Persik muncul dengan sapinya. Dengan sapinya itu. Yang kedua adalah ini perbincangan itu menjadi ramai di berbagai media, di berbagai kanal media sosial karena ada bumbu politik di dalamnya. Dewi Persik sempat menyinggung sahabat Ganjar kalau tidak salah. Nah dari situ kemudian pendukung Anies katakanlah seperti itu ya, pendukung Anies dan pendukung Ganjar membicarakan ini ke ranah yang lebih luas tentang politik identitas, tentang dukungan, tentang politisasi agama dan seterusnya. Jadi dua hal itu saya kira yang menjadi magnet untuk netizen mengikuti perbincangan dan turut berbicara tentang
kasus Dewi Persik, sapi Dewi Persik. Oke. Mas Nova, tapi kalau melihat perkembangannya di media sosial, ini jadinya tuh muncul sentimen positif atau negatif sih yang kelihatan? Kalau kita lihat dari tanggal 28 sampai sekarang itu dominan sebenarnya negatif. 53% perbincangan itu negatif, sisanya sekitar 23%-an adalah positif. Negatifnya ke arah mana Mas? Merugikan Dewi Persiknya atau ke Pak RT-nya? Negatifnya itu ini hampir semuanya bisa dikatakan mencaci ya Dewi Persik, atau dengan kalau kita lebih haluskan kata-katanya mengingatkan Dewi Persik untuk pertama mengklarifikasi, yang kedua memverifikasi datanya, yang kedua lakukan klarifikasi, yang ketiga meminta maaf. Saya kira dan itu kalau lihat perbincangan ya, bagaimana cara netizen berbicara gitu, menyampaikan pendapatnya itu kan kasar sekali ya, banyak sekali yang berbicara kasar. Dan terutama mereka berbicara kasar karena ada nuansa politiknya itu lagi. Balik lagi ke situ. Karena Dewi Persik dianggap membawa ini jadi perbincangan politik, bukan murni tentang kurban. Oke. Nah tapi Mas di situ kan ada porsi Pak RT ya yang kemudian dituduh lah minta uang 100 juta yang namanya dalam hal ini mungkin kalau kita bisa lihat konteksnya jadi dirugikan gitu loh. Itu gimana Mas di media sosial respon-respon netizen tuh gimana? Awalnya netizen itu sentimen positif pada Dewi Persik itu tinggi. Sebelum Pak RT melakukan klarifikasi atau sebelum netizen mencari tahu sebenarnya seperti apa. Jadi sumbernya kan cuma dari satu sisi itu, live IG-nya Dewi Persik. Nah setelah itu ketika netizen kemudian bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang terjadi, dan mereka mencari tahu, RT juga kemudian memberikan versinya, pernyataannya versi Pak RT, yang tadinya positif ke Dewi Persik itu tiba-tiba berbalik sepenuhnya, terutama 2 hari terakhir, tanggal 1, tanggal 2 kemarin. Jadi sebelumnya positif tanggal 28, tanggal 29 ada pro kontra dan sebagainya, tanggal 30 udah mulai berimbang, tanggal 1, tanggal 2 itu semuanya negatif kepada Dewi Persik. Mengecam, menuntut Dewi Persik minta maaf dan seterusnya. Oke, saya sekarang mau ke Mas Heri deh, dari pakar hukum pidana melihat kasus ini itu seperti apa. Ada Pak RT yang namanya juga ikut tercoreng karena sempat disebut meminta uang 100 juta. Dari pakar hukum pidana melihat kasus ini seperti apa sih Mas Heri? Ya tentunya kita sangat menyayangkan ya, hal yang sebenarnya niatnya kebaikan malah berujung jadi persoalan yang kemudian membesar gitu ya, Mas? Dan keributan ujungnya. Dan ini sudah ada korban yang kalau kita katakan ketidakbenaran dari atau penyesatan informasi, kalau memang itu benar tidak ada permintaan uang, itu kan jelas berarti ada kerugian yang diderita oleh seseorang, yaitu nama baik. Dan saya rasa nama baik itu tidak ada nilai harganya. Sejumlah 100 juta kah, apalagi ya kecil sekali itu kan, 4 miliar pun menurut saya kecil. Nah persoalannya kan tadi adalah ketika ini sudah ramai diperbincangkan di media sosial, sudah dilempar ke media sosial, ini berarti sudah banyak orang yang mendapatkan informasi yang belum tentu benar tadi. Jadi konsumsi publik gitu Mas Heri. Dan kemudian jangan kita lupakan juga ketika itu dilempar ke media sosial sudah dalam hitungan detik, menit itu begitu sudah cepat. Begitu banyak orang yang memahami isu tadi, kemudian menjustifikasi, memblaming bahkan, ini salah, ini benar. Nah bicara tentang kehormatan, kedudukan, martabat seseorang itu kan melekat pada pribadi. Nah dalam konteks hukum pidana, misalnya kalau ini disampaikan lewat ruang publik, bisa saja dikenakan Undang-Undang ITE. Tapi saya sebenarnya tidak menganjurkan hal ini melalui proses pidana ya, karena ya tentunya akan menjadi hal yang membuat kita menjadi tidak lagi memberikan marwah kepada hukum pidana itu sendiri, karena hal-hal semacam ini harus diselesaikan secara pidana. Padahal semangat kita adalah penyelesaian secara kekeluargaan. Walaupun mungkin bentuknya bisa kompensasi yang lain ya, karena nama baik sekali lagi tidak bisa diremehkan dalam hal ini. Nah dalam konteks tadi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE bicara tentang pencemaran nama baik. Ancaman pidananya kalau saya tidak salah juga bahkan 4 tahun ya. Nah, dalam konteks yang lain bisa saja digunakan KUHP bagi mereka yang merasa dirinya sebagai korban, dan karena ini ada delik aduan, maka orang yang merasa korban itu yang harus memberikan informasi atau dalam tanda petik mereport hal ini kepada aparat penegak hukum. Pasal 310, 311 KUHP dalam hal ini juga bisa digunakan. Nah, pentingnya dalam konteks itu melihat kacamata di Undang-Undang ITE ini adalah ketika kita menggunakan ITE ini kan bukan hanya
kita bicara tentang kepastian hukum dan juga menggunakan perkembangan teknologi informasi atau memanfaatkannya. Tapi juga ada asas di situ yang membuat undang-undang ITE ini diberlakukan. Ada asas kehati-hatian kan di situ ya, asas itikat baik. Jadi penggunaan undang-undang ITE ini agar ketika orang menggunakan teknologi informasi untuk dalam kapasitas tadi, bukan untuk mendowngrade seseorang atau menjatuhkan seseorang. Apalagi tadi informasi yang diterima oleh DP ini kan bukan informasi yang didapat langsung oleh dirinya di tempat kejadian perkara, katakanlah demikian ya, tapi mendapatkan informasi dari orang lain. Nah, kita semua tahu bahwa informasi yang didapatkan lewat orang lain ini bisa saja sama, bisa mungkin dilebihkan sedikit atau dikurangi sedikit, yang maknanya bisa kemudian Berubah. sangat jauh berbeda. Nah, ini yang menurut kita perlu untuk kita sampaikan dalam kasusnya DP ya. Sekali lagi yang kita prihatin adalah ini kok tidak langsung diklarifikasi per orang. Mungkin Cara menyikapinya ya, Mas ya. apakah ini sudah jadi budaya dalam tanda petik ya? Walaupun saya menghindari kata budaya karena kebiasaan mungkin. Kalau budaya itu selalu maknanya positif menurut saya. Ini makna yang menurut saya agak sedikit negatif ketika apa-apa pengen pertamax dulu, bahasa di pertamax gun gitu ya, pengen yang paling pertama, paling cepat menyampaikan sesuatu. Apalagi mungkin ini akhirnya dianggap sebagai satu sebenarnya kan aib seseorang dalam tanda petik ya. Nah, ini kan menurut saya harusnya sangat hati-hati untuk menyampaikan dan sangat yang paling baik adalah konfirmasi ke yang bersangkutan langsung. Nah, sebenarnya pun nggak perlu ada media begitu ya menurut saya. Kalaupun itu jadi dari konteks tadi ya ini untuk konsumsi pribadi. Tapi ketika kita bicara dalam konteks artis ya mungkin ya secara menyikapinya tadi. Dan sudah kadung berbeda. ya Mas ya, sudah terlanjur menjadi konsumsi publik. Termasuk nanti mungkin Mas Nova juga bisa menjawab sebenarnya culture-nya itu seperti apa di sosial media. Tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda dengan perbincangan ini. Ya, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kisruh hewan kurban Dewi Persik masih terus berlanjut hingga saat ini. Mediasi antara Dewi Persik dan Ketua RT lingkungan tempat tinggalnya mengalami jalan buntu. Lantas bagaimana pendapat warga mengenai kasus ini? Berikut kami hadirkan laporan reporter Jasmine Rahmadi dan juru kamera Junaidi Ahmad. Berikut ini. Pemirsa, kisruh terkait hewan kurban Dewi Persik masih berlangsung hingga kini. Memang kedua pihak pun juga sudah melakukan mediasi, namun ini masih berujung di jalan buntu. Dewi Persik pun masih bersikukuh dengan pendapatnya pemirsa, begitu pula dengan Ketua RT yang membantah bahwa ia menolak hewan kurban dari Dewi Persik dan juga membantah bahwa ia meminta 100 juta rupiah untuk memberikan bantuan. Nah, lantas bagaimana sih pemirsa pendapat warga mengenai permasalahan ini? Kami sudah bergabung dengan dua warga di sini. Ini pertama dengan Pak siapa, Pak? Hairudin. Pak Hairudin. Pak Hairudin ngikutin nggak sih Pak kasus Dewi Persik yang berkonflik nih dengan Ketua RT-nya? Untuk yang ini akhirnya saya ngikutin juga. Nah, gimana Pak pendapat Bapak mengenai kasus ini? Ya sangat miris ya, tidak memihak di antara kedua belah pihak. Ya sama-sama kedua-duanya berniat baik. Dari pihak Mbak DP baik, dari pihak Pak RT dan juga yang mewakili pengurus masjid itu baik. Kenapa akhirnya dihilangkan kebaikan itu? Yang akhirnya semakin dimunculkan perseteruannya. Yang sangat akhirnya ya sangat-sangat kita yang selaku warga, selaku umat miris melihatnya. Untuk itu saya menghimbau, saya memohon kepada kedua belah pihak. Mbak DP dengan niat baiknya untuk menyerahkan hewan kurban dan akhirnya hewan kurbannya juga udah disembelih. Ya sudah semakin ikhlaskan. Baik, terima kasih Pak. Nah itu pemirsa salah satu pendapat warga yang mengatakan bahwa tentunya permasalahan ini merugikan masyarakat padahal awalnya memang ini berawal dari niat yang baik yaitu untuk berkurban. Apakah ada pendapat lain pemirsa? Kami akan coba tanyakan. Ini dengan Bapak siapa? Pak Mugeni. Pak Mugeni, ikutin nggak sih Pak kasus Dewi Persik yang berseteru dengan Ketua RT-nya nih? Kalau ngikutin secara sempurna enggak ya, tapi kita kan karena dari media online, Detik.com kita juga baca di Detik tuh. Kalau menurut kita sih ya sebenarnya lebih ini miskomunikasi ya. Kenapa saya bilang miskomunikasi? Karena dari awalnya itu sapi yang kita baca di berita itu kan dititipkan di masjid gitu kan. Gitu mungkin ya sudah punya niat awalnya menyerahkan ke wilayah ya kan, di wilayah lingkungan di sekitar mereka dan menurut juga ada beberapa kali gitu menyerahkan gitu. Cuma kalau ini miskomunikasi, kenapa ini miskomunikasi? Karena ini tiba-tiba kesibukan Dewi Persik itu menyuruh ke pembantunya ke ART kan di situ mungkin kan di sini yang kita akan lihat nih
pembicaraan apa yang di sapi itu minta dikembalikan itu kan. Kalau perihal yang nanti minta dana gitu, saya berani tanggung jawab. Saya kan juga panitia di lingkungan sini, nggak pernah itu panitia meminta, apalagi nominal yang di atas ratusan juta gitu kan, nggak. Ya pemirsa, demikianlah kedua pendapat warga yang mengatakan bahwa konflik antara Dewi Persik dan juga ketua RT-nya ini tentu merugikan masyarakat. Dan memang sebelumnya kedua belah pihak pun ini juga sudah melakukan mediasi pemirsa, di mana mediasi ini juga sudah disaksikan oleh TNI Polri dan juga pihak lurahan. Dari Jakarta, Jasmine Ahmadi, Junaida Ahmad, TV One mengabarkan. Ya, itu tadi kira-kira pendapat masyarakat yang ternyata nih Mas Heri dan juga Mas Nova, konsumsi masyarakat terhadap platform online, media online termasuk media sosial ini cukup tinggi. Tapi sebelum kita membahas ini, kita menuju ke Barreskrim Polri nanti yang akan memanggil Panji Gumilang yang informasinya sebentar lagi akan hadir di Barreskrim Polri pemirsa untuk kemudian ditanya atau diperiksa mengenai polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Nah, kita akan tunggu bersama sambil kita meneruskan perbincangan kita mengenai polemik juga yang terjadi antara sapi kurban Dewi Persik ini yang kemudian melibatkan Dewi Persik dan juga Pak RT. Nah, Mas Nova, ini konsumsi masyarakat terhadap media online cukup tinggi. Ternyata atensinya juga tinggi terhadap hal ini. Nah, tapi kalau kita pengen tahu kayak tadi yang disinggung oleh Mas Heri, sebenarnya karakternya di media online ini memang cepet-cepetan Mas. Siapa yang pertama memblow up mengenai hal ini akan mendapatkan atensi dan juga suara dari masyarakat. Gitu. Ya, secara umum tiap-tiap platform kan punya karakter sendiri-sendiri ya. IG berbeda karakternya dengan Twitter, begitu juga Facebook dan TikTok. Dan untuk kasus Dewi Persik ini dan agak mundur sedikit, tiap-tiap influencer itu biasanya juga punya dieharder tuh. Dewi Persik ini tentu saja juga punya pendukung setia Dewi Persik yang ketika dia lakukan live IG itu kemudian banyak sekali yang bersimpati pada Dewi Persik. Nah, Dewi Persik lakukan ini di IG, tapi kemudian perbincangan enggak cuma berhenti di situ, tapi juga di TikTok dan juga di Twitter. Beberapa juga di Facebook. Artinya dia ada cross platform kan, ada cross platform information. Nah, kecenderungan kita itu ketika kecenderungan netizen di Indonesia ya, ketika mendapatkan satu informasi, dia akan mencoba mengamplifikasi isu atau informasi yang didapatkannya ke platform yang mungkin belum aware tentang itu. Karenanya dari IG dia bisa masuk ke Twitter, dan kalau kita trace back orang yang pertama kali mengangkat ini sebenarnya murni mengangkat video Dewi Persik ketika live IG itu. Kemudian ada sahabat Ganjar di sana ditulis, kemudian barulah berkembang menjadi perbincangan politik. Begitu juga di TikTok sama, itu awalnya adalah live IG, dipotong videonya, kemudian jadi perbincangan di TikTok. Seperti itu. Jadi memang ada kecenderungan untuk mengambil informasi dari satu platform dan menyampaikannya atau menyebarkannya di platform lain. Seperti itu, Mbak. Baik. Mas Heri, kalau juga tadi kita tarik ke hukumnya lah ya Mas ya. Ini kan tadi sudah ada pihak yang dirugikan. Kemudian tadi juga sudah disinggung mengenai Undang-Undang ITE. Nah sebenarnya kalau kasusnya seperti Dewi Persik dan juga Pak RT ini kemudian cukupkah untuk kemudian ditarik ke ranah pidana, ke ranah hukum? Sehingga bagaimana sebenarnya kedudukan UU ITE ini Mas melihat kasus-kasus yang banyak sepertinya di media sosial sebenarnya? Ya karena ini adalah delik aduan. Kalaupun akan diproses secara hukum lewat mekanisme Undang-Undang ITE, maka orang yang mengalami kerugian itulah yang kemudian punya hak hukum, legal standing untuk mengajukannya. Nah, kalau tidak berarti kan tidak sampai kepada proses hukum. Tapi mekanisme lain sebelum masuk ke proses hukum biasanya ada yang namanya restoratif justice atau mediasi lah. Perkap Kapolri nomor 8 tahun 2021 itu mensyaratkan ada 3 hal. Apakah bisa dihentikan hal tersebut kalau dianggap memang perkaranya tidak kemudian menimbulkan atensi publik yang luar biasa dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan, harapannya itu, maka mungkin di proses penyidikan itu bisa dilakukan. Atau memang ini adalah tidak ada yang melapor, tapi kemudian karena ini bagian dari kegiatan reserse kriminal dari polisi, penyidik, kemudian merasa bahwa ini agar tidak terjadi hal-hal yang lebih tidak diinginkan lagi dari sekarang, maka mungkin jemput bola tadi.
Tapi catatannya menurut saya jangan karena perkaranya ini adalah seorang artis dengan follower banyak. Tapi banyak orang di luar sana yang punya hak yang sama juga untuk dilakukan hal semacam ini. Jadi tuntutan kepada polisi, kalaupun mendorong ini ke arah penyelesaian secara kekeluargaan tentu kita sangat mendukung ya. Tapi sekali lagi jangan sampai hanya berhenti di satu kasus. Yang kedua, bahwa kita tidak boleh terlalu berpercaya mungkin ya kepada apa yang kita lihat di media sosial, bahwa itu belum tentu hal yang sebenarnya. Jadi harus kita kembali, harus kita klarifikasi tadi metode-metode itu penting untuk kita memvalidasi kebenarannya. Saya rasa itu adalah hal yang penting dalam hal kita memahami undang-undang ITE itu ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Heri Firmansyah dan juga Mas Nova atas perbincangan hari ini. Kita nanti akan tunggu bagaimana perkembangan kasus selanjutnya dari polemik ini.